Kemarin tuh ada beberapa yang nanya, bang potong fringe haircut dong. Kalian tahu nggak sih, fringe haircut itu sebenarnya itu maknanya luas. Semua potongan yang poni, rata ataupun enggak, itu termasuk fringe haircut. Oke, halo teman-teman, balik lagi sama gue Jule, dan hari ini gue bakalan potong apa namanya ya, bisa dibilang fringe haircut atau Korean bisa masuk juga. Kemarin tuh ada beberapa yang nanya, bang potong fringe haircut dong. Kalian tahu nggak sih, fringe haircut itu sebenarnya itu maknanya luas. Artinya nggak cuman dia tuh nggak cuman satu model. Fringe haircut itu kayak ini, brush up. Brush up itu artinya disisir ke atas. Jadi semua potongan model yang disisir ke atas itu bisa termasuk potongan brush up. Nah, fringe haircut itu adalah potongan yang berponi. Semua potongan yang poni, rata ataupun enggak, itu termasuk fringe haircut. Makanya tublok, comb hair, French crop, pokoknya yang pakai poni segala macam itu bisa termasuk fringe haircut. Cuman tergantung stylenya itu nanti lebih kemana cara nyisirnya, cara stylingnya, penataannya begitu teman-teman. Jadi ini gue akan potong model fringe haircut, pokoknya potongan-potongan yang berponi, karena emang gue lebih suka sekarang tuh, lebih suka berantakan sih, natural gitu. Dan gue pun ngelihat udah banyak dari yang tadinya pakai pomade keras, mengkilat gitu, sekarang orang udah mulai pengennya yang longgar, yang natanya tuh cuman pakai tangan, terus pakai pomade-nya atau pakai produk stylingnya itu yang lebih kering, nggak lengket, nggak minyakan gitu teman-teman. Biasanya pakai clay atau enggak pakai hair dust. Hasil akhirnya itu lebih kering dan natural begitu teman-teman. Oke, sebelum kita mulai mencukur, hari ini hari kedua bulan puasa. Buat kalian yang berpuasa, selamat menjalankan ibadah puasanya, semoga lancar sampai lebaran nanti, amin. Dan nanti gue bakal menjelaskan cara mencukurnya. Oke, langsung kita sikat. Oke, langkah yang pertama adalah biasanya gue langsung mulai dari atas dulu. Ini atasnya gue sama ratain, angkat lurus dari tulang kepala terus sampai ke depan. Nah, udah dapat bagian atasnya, lalu dibikin silang, disamain ke bagian tengah dengan patokan yang pertama tadi, sama rata ya, artinya nggak bengkok, nggak apa ya, sama rata tuh sejajar gini nih. Jadi semuanya sejajar segini, ini juga sama. Oke, dan yang kedua, bagian samping ini masih bagian atas, tapi kita akan motong ke arah samping.
dengan posisi 90 derajat. Lurus artinya sama, atasnya tuh lurus gini tegak, sampingnya juga sama. Dan ini cuman sedikit doang ngerapihin, ada yang masih kelewat apa enggak. Jadi selalu pastikan kalau kita ngambil horizontal, dicek lagi dengan cara vertikal. Selalu semuanya begitu, supaya nggak ada rambut yang tertinggal. Oke, langkah yang ketiga, kita langsung ke bagian samping. Buat pola terlebih dahulu, di sini gue pakai clipper wall 1916 dan guard nomor 2 dengan posisi tuas ke belakang. Bagian bawahnya bakal gue bikin kayaknya nggak sampai fade deh, karena gue kurang terlalu suka yang tipis. Mungkin akan bikin taper aja. Tapernya juga lumayan tipis sih, taper itu. Tapernya di bagian bawahnya sampai nomor setengah atau enggak 1. Ya, kemudian lanjut ke nomor 1 dengan posisi tuas ini tertutup. Ini terbuka. Jadi di step yang sekarang, di langkah yang sekarang, posisi 1 ini gue akan memainkan buka tutup untuk meratakan si gradasinya. Sekarang pakai nomor 1,5 dengan posisi tuas, nanti bakal dibuka tutup juga, tergantung bentuk kepalanya, sampai gradasinya mulai halus. Ya, dan ini sekarang pakai nomor 1/2 untuk bagian paling bawah. Jadi bawahnya itu tetap ada rambut, enggak terlalu habis gitu, enggak sampai habis botak kayak fade. Oke, dan yang terakhir kita tinggal finishing pakai teknik overcomb. Bagian yang tidak nyambung disambungkan sampai semuanya benar-benar gradasinya itu udah nyambung semua.
Oke, dan di sini gue menggunakan sisir YS Park yang tipe 282. Kalian bisa cari di toko online, Tokopedia, Shopee, atau Bukalapak. Oke teman-teman, ini finishing menggunakan gunting blending. Gunanya untuk apa? Untuk memblending, menghaluskan lah kalau Indonesianya. Dan bagian atasnya, agar nanti pas styling berantakannya lebih tertata, lebih bagus teksturnya, kita buat bagian atasnya itu pakai teknik point cut. Oke teman-teman, jadi hasil potongnya adalah kayak gini. Ini tanpa produk apapun, ini selesai potong, belum diapain. Jadi harusnya sih kalau potongan kayak gini tanpa produk pun tetap aman gitu, artinya bisa tetap bagus. Nah sekarang gue mau styling, terus nanti bakal gue agak bikin berantakannya tuh lebih tertata gitu. Dan sini gue pakai hair dryer Dyson. Jadi penggunaan hair dryer di sini cuman untuk mengeringkan saja, karena tidak ada rambut yang diangkat ke atas atau mau di styling ke kiri ke kanan. Jadi fungsinya untuk ngeringin aja. Dan di sini gue bakal pakai produknya dari Outlaw. Clay. Dia itu claynya itu tampilannya lebih kering. Jadi untuk produk styling itu gue rasa nggak bisa, misalnya ada yang nanya, bang cocoknya gue pakai produk yang mana ya, gitu-gitu. Karena menurut gue kita tuh harus punya beberapa produk, minimal 2. Yang pertama buat harian, dan yang kedua untuk acara-acara resmi kayak ke nikahan, ke meeting atau segala macam. Nah untuk harian gue saranin pakai hairnet powder yang bedak itu. Nah untuk acara-acara resmi bisa water based atau enggak clay yang kelihatan basah sedikit gitu. Kalau kalian suka yang mengkilap, yang shiny, kalian bisa pakai water based atau enggak oil based gitu. Sebenarnya pilihan sih, rambut ini cocok pakai ini enggak, sebenarnya tergantung kebutuhan, tergantung mau kemana, ke acara apa gitu. Jadi menyesuaikan, kayak apa ya, kayak baju lah. Ya oke teman-teman, jadi kurang lebih begitu hasilnya. Ini bisa dinamain potongan jenis potongannya fringe haircut, karena kita potong model gaya-gaya poni gitu. Gaya poni itu banyak, ada french cap, ada two block, ada dan lain-lain gitu. Potongan ini hampir sama kayak two block, cuma di bagian sampingnya dia nggak patah. Artinya kalau two block itu bagian sampingnya itu dia tipis langsung tebel, bagian atasnya ngegantung.
Nah kalau ini enggak, ini nyambung, bagian depannya hampir sama kayak tublok, dia rata berantakan gitu. Nah buat kalian yang pengen model rambut begini, itu jenis rambut apapun harusnya bisa, tergantung dasar rambutnya. Begini, misalnya rambut kalian ikal keriting, potongannya begini, ya udah atasnya itu dibuat keriting aja, natural biasa. Nah untuk yang rambutnya lurus, kalau potongan begini itu biasanya lebih ke nantinya jadi kayak batok kalau tanpa produk. Nah kebetulan kalau rambut yang model ini, model yang sekarang ini, dia itu jenisnya agak ikal sedikit, jadi bentuk berantakannya itu lebih apa ya, lebih bagus menurut gue ya, karena gue lebih suka rambut yang agak ikal, nggak keriting tapi nggak lurus juga. Nah buat kalian yang rambutnya ikal, pengen potongan rambut begini, itu sangat-sangat bisa. Gue rasa hampir semuanya bisa, kecuali orang yang pipinya agak bulat, potongan kayak gini bisa, tapi kemungkinan terlihatnya agak lebih culun aja gitu teman-teman. Oke, terima kasih yang udah nonton, semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Masih buat informasi, sampai sekarang gue masih tutup, kemungkinan nggak tahu sampai kapan, nanti diinfokan di Instagram. Jangan lupa follow Instagram gue, di sana semua ada informasinya, alamat, harga, dan lain-lain semuanya, pokoknya ada. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa sisiran.